Sama seperti kami membutuhkan makanan setiap hari ya Tuhan. Demikian juga kami lebih membutuhkan firman. Dan khususnya firman yang sehat dan yang benar. Yang bukan kami mengerti berdasarkan apa yang kami inginkan, melainkan berdasarkan apa yang firman-Mu sendiri mau katakan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah jikalau sebentar lagi kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, Engkau tolong setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar, supaya kami benar-benar berdasarkan apa yang mau Kau katakan ya Tuhan, kami menerima dan menyambut. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terus terang saya memilih satu tema yang setelah saya tadi masuk ke ruangan ini, rada nyesal-nyesal. Kelihatannya ini kok kayak kemoterapi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di tempat ini gitu ya. Bukan cuma obat biasa. Padahal belum tentu ibu-ibu dan bapak-bapak di sini itu sakit keras sampai perlu dikemo. Tapi ya sudah dah. Anggap aja hari ini bukan khotbah tapi kuliah ya. Kenapa sampai saya agak nyesel dikit, karena saya ingat dulu Bu Dinda tuh pernah ngomong gini, Pak Yu kapan-kapan bahas dong doa Yobes. Saya tuh belum pernah khotbah tentang Yobes yang kebaktian, terlalu berat kira-kira. Jadi kalau mau nganggap salah, salahkan Bu Linda, jangan saya. Gitu ya. Oke. Itu sebabnya saya hari ini mau tidak mau harus tampil pakai PowerPoint. Ya jarang saya khotbah pakai PowerPoint. Jadi doa Yabes ini tidak bisa dipungkirin di dalam gereja-gereja dan persekutuan-persekutuan tertentu itu dijadikan seperti mantra. Ya. Walaupun itu sebetulnya dalam Alkitab adalah doa daripada Yabes. Dan itu dimulai kira-kira tahun 2000-an, ya tahun 2000 bahkan persisnya. Itu seorang yang namanya Bruce Wilkinson, dia menulis sebuah buku Prayers of Jabez. Buku itu langsung bestseller. Dan terus terang kalau ada yang belum punya buku itu atau yang belum baca buku itu, ya haleluya, puji Tuhan. Tidak usah coba-coba beli. Karena kalimat pertama dari buku itu udah ngomongnya begini, saya akan ngajarin kamu untuk berani berdoa hingga doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Dan itu berdasarkan doa. Oke. Jadi di dalam doa Yabes, tolong ya. Ya, hilang. Ya. Yabes dan doanya itu sebetulnya dalam seluruh Alkitab cuma tercatat dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 sampai 10. Saya baca dulu, demikian bunyinya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes bersuruh kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Dan kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Di dalam seluruh Alkitab tentang Yabes yang berdoa ini hanya muncul di 2 ayat ini saja. Tetapi harus kita akui ternyata ini menjadi lebih populer dari doa-doa siapapun juga. Ya, oke. Nah, saudara, itu sebabnya saya katakan akhirnya terhadap doa Yabes dan khususnya dimulai dengan munculnya buku Bruce Wilkinson tadi, maka muncul pro dan kontra. Dari kalangan gereja tertentu, ini doa minta berkat. Apa salahnya kita orang Kristen minta berkat? Tidak ada salahnya. Dan saya setuju dalam hal ini. Ini doa yang sangat beriman. Apa salahnya? Tetapi ada kelompok-kelompok yang akan kontra. Dia mengatakan ini doa yang sah. Tidak semua yang dicatat dalam Alkitab itu harus kita contoh. Kemungkinan ini justru contoh yang salah. Contoh misalnya ya. Kan dalam Alkitab juga ada kata-kata iblis.
Jadi ini contoh yang salah, contoh yang serakah. Jangan diikutin. Alkitab mencatat itu untuk memberi contoh kepada kita untuk jangan doa seperti Yabes. Ini yang kontra. Saya secara pribadi tidak melihat dua-duanya. Kenapa? Saya tetap melihat ini satu doa yang kalau kita tafsir dengan tepat, itu baik sekali. Kenapa? Jikalau ini doa yang salah, kok dikabulkan oleh Tuhan? Kan tadi dikatakan lalu Tuhan mengabulkan doa. Jadi sebetulnya yang salah itu yang menafsir. Baik yang pro, yang terlalu melebih-lebihkan dijadikan mantra itu salah menafsir. Termasuk yang kemudian antipati ngambil sisi yang terlalu ekstrim juga. Dua-duanya bagi saya tidak setuju. Maka untuk mengerti hal ini mari kita sekarang melihat lebih lanjut. Ya, sorry tidak ada pointer. Sekarang saya mau memberi beberapa contoh dulu. Abraham berdoa syafaat bagi kota Sodom. Musa berdoa bagi umat Israel agar tidak dimusnahkan Tuhan. Ya kan? Tahu kan ya? Waktu Musa sedang di gunung Sinai, Tuhan berkata Musa turun. Aku ini lagi jengkel banget. Seluruh bangsa Israel akan aku musnahkan. Sebab mereka sekarang sedang menyembah lembu emas. Dari keturunanmu aku akan membangkitkan bangsa yang besar. Musa berdoa. Tuhan yang benar aja, ini pakai bahasa saya ya. Tuhan yang benar aja, kamu pimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Sampai di tengah jalan kamu tumpes habis. Apa kata dunia? Jangan dong. Itu doa Musa luar biasa. Dan Alkitab mencatat. Tuhan menyesal atas apa yang akan diperbuat. Ini doa Musa. Yosua berdoa dan matahari tidak terbenam sebelum musuh dalam hal ini Bani Amon dikalahkan. Waktu dia mengatakan biarlah matahari berhenti terbenam sebelum musuh dikalahkan. Dan doanya dikabul. Ini Yosua. Elia berdoa hujan tidak turun 3 tahun. Elia berdoa anak janda Sarfat bangkit. Elia berdoa api turun dari langit. Ini luar biasa kalau kita mau jujur ngomong. Hizkia berdoa. Umurnya ditambah 15 tahun. Lanjutkan. Daniel berdoa dan sanggup menafsir mimpi sehingga lolos dari kematian. Setiap berdoa hingga dibuang ke kedua singa dan selamat. Dan yang tidak boleh disebut bicara soal doa-doa. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa. Juga doa di Taman Getse. Tapi maaf. Di kalangan orang Kristen khususnya kalangan tertentu. Semua doa-doa orang ini kalah populer sama doanya Yabes. Ada apa? Gara-gara bukunya Bruce Wilkinson. Kalau saya mau agak sinis, siapa Yabes? Alkitab cuma memberi 2 ayat tadi tentang Yabes dan doanya. Tidak memberikan cukup untuk kita bisa mengenal. Tapi doanya lebih populer dan lebih banyak dikhotbahkan melebihi doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan. Silahkan nanti kalau nganggur, buka YouTube. Doa Yabes muncul berapa banyak. Doa Bapa kami muncul berapa banyak. Maafkan kalau doa Bapa kami kalah banyak. Aneh. Ya. Maka dalam hal ini saudara, ayo tolong. Untuk memahami ini kita itu bagi saya loh ya. Harus menelusurin yang banyak lagi konteksnya dulu. Baru setelah itu memahami doa Yabes. Tidak bisa cuma dari 2 ayat itu saja. Sejarah bangsa Yahudi kembali dari pembuangan sebelum bangsa Israel mengalami pembuangan dan kembali. Itu Tuhan melalui para nabi sudah menyampaikan terlebih dahulu. Nah kenapa kita harus menelusurin? Karena Yabes itu adalah orang yang kelihatannya hidup setelah bangsa Israel mengalami pembuangan. Nah sebelum mengalami pembuangan, melalui nabi-nabinya Tuhan sudah menubuatkan itu akan terjadi. Yesaya pasal 1 ayat 1 saya baca demikian bunyinya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yehuda.
Saya mengutip ayat ini supaya kita tahu kapan Yesaya melayani. Ya, next. Jadi Nabi Yesaya mulai melayani pada pemerintahan Raja Uzia. Itu sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Dan melayani sampai Raja Hizkia. Itu berarti kira-kira 40 tahun lamanya Nabi Yesaya melayani. Kenapa bisa diputuskan kemungkinan Yesaya hidup atau melayani minimal tahun 740? Karena dia melayani pada akhir pemerintahan Raja Uzia. Karena Uzia meninggal dicatat dalam pasal 6. Lalu dia masih melayani sampai Raja Hizkia. Jadi kalau demikian bisa diperkirakan, itu Yesaya itu hidup antara tahun 760 sampai tahun 700-an. Karena dia mulai melayani pada tahun 740, tidak mungkin waktu masih kecil. Anggap aja baru berusia 20. Ya. Nah, dalam masa pelayanan Nabi Yesaya ini dia menyebut seorang Raja Kores yang baru akan mulai memerintah pada tahun 538. Jadi kira-kira 170 tahun setelah zaman Yesaya baru muncul nama raja yang disebut Kores. Tapi Yesaya sudah menubuat. Mari kita lihat ayat itu. Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores, yang tangan kanannya ku pegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku. Maka aku akan memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan yang tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah, aku telah mempersenjatai engkau sehingga engkau tidak, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang. Saya jelaskan dikit ayat tadi. Dikatakan aku yang akan berjalan di depanmu. Gunung-gunung kuratakan, pintu-pintu terbuka, palang-palang besi terbuka, itu gambaran Kores akan memenangkan dan merebut kota demi kota. Pintu-pintu benteng perkotaan tidak sanggup menghalangi. Ini disampaikan oleh Nabi Yesaya pada tahun 700-an. Sementara Raja Kores baru muncul tahun 538. Oke, lanjut. Bukan cuman Yesaya, Nabi Yeremia. Inilah perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Sedekiah bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke. Oke, lanjut. Jadi Yeremia ini nabi yang menulis ratapan. Ya. Kenapa? Sebab ia 3 kali menyaksikan kerajaan Yehuda diserang oleh kerajaan Babel, dan akhirnya Yerusalem direbut dan bait Allah dihancurkan. Yeremia sendiri terpaksa mengungsi ke Mesir. Jadi Yeremia menyampaikan dalam firman-Nya bahwa 70 tahun lamanya bangsa Yahudi akan mengalami pembuangan. Mari kita lihat ayat. Itu terkenal sekali Yeremia pasal 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan.
Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat. Ayat ini bagi saya terkenal, tetapi mungkin bagi orang Kristen pada umumnya yang lebih terkenal apa? Ayat selanjutnya, sebab rancanganku bukanlah rancangan malapetaka, tetapi rancangan damai sejahtera. Padahal sebelumnya bicara soal pembuangan. Ya. Oke. Nah ini ya, sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat. Jadi janji Tuhan melalui Nabi Yesaya dan Yeremia tergenapi pada zaman Daniel masih hidup, pada waktu Kores menjadi Raja Persia pada tahun 538. Dan pada tahun itu juga Raja Kores mengizinkan bangsa Israel kembali dari tanah perjanjian. Mari kita lihat apa yang tercatat dalam kitab Nabi Daniel. Yuk. Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 3. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasveros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kastim. Pada tahun pertama kerajaan itu aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Nah, kalau kita bandingkan di sini dulu ya. Tahu pernah terjadi satu peristiwa Raja Ahasveros melarang orang-orang Yahudi dan semua orang tidak boleh berdoa selama 30 hari saja. Tetapi Daniel tetap nekat, tetap di tempat biasa membuka jendela, menghadap ke Yerusalem berdoa, dan itu sebabnya dia dibuang ke gua. Ingat, dasarnya apa? Karena dia membaca ayat ini. Sekarang sudah hampir 70 tahun. Berarti waktu untuk kembali ke tanah perjanjian itu sudah semakin dekat dan dia berdoa. Tuhan, sebelum kami berbalik ke tanah perjanjian, pertobatkanlah kami semua bangsa kami. Ampunilah dosa-dosa kami, bla bla bla. Itu di pasal 9. Kalau kita bandingkan dalam pasal pertama ayat 21, ayatnya itu berbunyi demikian. Daniel ada di sana, maksudnya di Babel, sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Oke, lanjut. Ini kayak cerita sejarah. Esra pasal 1 ayat 1 sampai 3. Esra ini siapa? Salah seorang pemimpin, seorang imam yang memimpin bangsa Israel kembali dari pembuangan. Pada tahun pertama zaman Kores, memerintah. Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Jika disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya. Ialah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Kenapa begitu Kores menjadi raja yang paling berkuasa pada zaman itu, tahun itu juga langsung mengizinkan bangsa Israel kembali dari pembuangan. Ceritanya tuh begini, tidak ada dalam Alkitab tetapi ada dalam cerita-cerita orang-orang Israel secara Israel non-biblical. Tetapi itu secara Israel. Waktu Kores menguasai seluruh wilayah itu termasuk menguasai Babel, langsung begitu masuk istananya dia tanya begini, aku pengen ketemu manusia setengah dewa itu. Siapa yang dimaksud?
Sebab kisah Daniel itu sudah trending topik bertahun-tahun lamanya. Zaman Nebukadnezar dia menafsir mimpi, zaman anaknya dia ada tulisan di dinding Mene Tekel Uparsin dia yang menafsir, kemudian dijeblosin ke dalam gua juga tidak mati. Ya. Begitu masuk ke Babel dia saya ingin ketemu orang itu yang sudah menjadi Perdana Menteri di dalam 3 dinasti yang berganti. Ketika dipanggil oleh Kores, Daniel membawa kitab Yesaya dan kitab Nabi Yeremia. Ditunjukin. Tahun 700, sekitar 150 tahun sebelum Kores lahir. Yesaya sudah menuliskan tentang seorang raja yang namanya Kores menjadi kaget. Itu sebabnya ketemu dengan manusia setengah dewa, ditunjukin kitab sucinya orang Yahudi yang menyebut nama dia, dan dihitung betul waktu Kores memerintah persis bangsa Yahudi sudah terbuang selama 70. Mana berani ngelawan? Itu sebabnya kemudian Kores mengeluarkan dekret. Orang Yahudi boleh kembali dari pembuangan. Ini bukan cuma catatan Alkitab. Hari ini arkeologi sudah menemukan waktu itu penulisnya itu di kayak tembikar gitu ya. Itu pecahannya itu temu dan dekret ini masih bisa dibaca dalam bahasa Persia kuno. Perintah daripada Raja Kores. Ini yang menyebabkan bangsa Yahudi betul-betul sesuai dengan nubuatan Nabi Yeremia boleh kembali. Itu sebabnya kitab Daniel menulis pasal 1 tadi, Daniel ada di Babel sampai tahun pertama Raja Kores. Kalau kalau Daniel mati 1 tahun sebelumnya, nubuatan Tuhan gagal. Kira-kira gitu ya. Tetapi mana ada sih nubuatan Tuhan gagal. Oke, kita lanjut. Ini sejarah masih ya. Jadi kalau kita lihat sejarah Israel, ada 3 kali rombongan orang Israel yang mengalami pembuangan kembali ke tanah airnya. Yang pertama rombongan 538. Itu yang dipimpin oleh Zerubabel. Rombongan kedua 457 berarti kira-kira 13 tahun kemudian di bawah pimpinan Ezra. Rombongan ketiga dipimpin oleh Nehemia. 444 sebelum Masehi di bawah pimpinan Nehemia. Nah, 3 kali rombongan. Kita lihat dulu yang rombongan pertama. Di sini kita nanti akan lebih jelas mengerti doa Yabes. Keturunan Raja Daud yang juga memegang peran penting dalam pembangunan Bait Allah menjabat menjadi bupati di Yudea. Nah, ini Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 6. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Oke, terusin. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu dengan dipapani dengan baik? Sedang rumah ini, maksudnya Bait Allah, tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu akan menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi ketika Zerubabel memimpin bangsa Israel kembali dari pembuangan, dia sudah sampai di Yudea. Ini keturunan raja siapa? Raja Daud. Tetapi pangkatnya cuma apa? Bupati. Ya.
Zerubabel pangkatnya cuma bupati, keturunan Raja Daud pangkatnya cuma bupati. Lalu waktu itu bangsa Yahudi ini dalam kondisi belum mapan, disuruh membangun bait Allah. Dan firman-Nya tadi tegas. Emang sudah waktunya kamu bikin rumah permanen didandanin dengan baik sementara rumah Tuhan masih menjadi reruntuhan. Itu sebabnya kamu kerja, tidak ada untungnya, makan, tidak kenyang, bla bla bla. Kenapa? Karena kamu mikirin diri, bukan mikirin kepentingan Tuhan. Itu kata Hagai. Oke? Sekarang saya loncat dikit, tidak saya catat, tetapi itu terkenal ayat. Maliaki pasal 3. Ayat berapa soal perpuluhan? 10. Itu konteksnya tuh seperti ini. Oke, aku tahu kamu itu income masih pas-pasan. Rumah pun belum permanen. Tetapi bangun dulu bait Allah. Sebab untuk kembali dari pembuangan, jikalau bait Allah tidak dibangun, keagamaan tidak direnovasi, akhirnya nanti bangsa Israel akan dosa lagi. Itu menjadi penting. Tetapi tidak bisa dipungkirin kondisi mereka belum stabil. Maka Tuhan mengatakan, oke, dalam kondisi kamu masih pas-pasan, bahkan kurang. Sisihkan dulu perpuluhan. Dan buktikan. Apakah nanti aku tidak membuka tingkap-tingkap di langit dan memberkati. Hari ini, ayat ini dikutip oleh seorang konglomerat. Tidak benar dong, konteksnya sangat beda. Tuhan menjanjikan kalau kamu setia memberi perpuluhan, Tuhan akan memberkati karena apa? Mereka harus memberi perpuluhan di dalam kaku. Sekarang ayat ini seringkali Maliaki pasal 3 dipakai untuk orang-orang konglomerat kalau mau tambah kaya, beri perpuluhan. Konteksnya sangat berbeda. Itu bukan perpuluhan, itu investasi. Jangan lupa, orang kaya yang mau investasi kepada Tuhan, investasinya bakal bodong. Maaf. Jangan pikir akan menjadi besar, belum tentu. Karena Tuhan melihat hati. Oke, kita lanjut. Nah, Zerubabel memimpin rombongan pertama 538. Mengapa tahun 444? Berarti sekitar 90 tahun lebih. Nehemia memimpin rombongan yang ketiga. Nah mari kita lihat. Kenapa sudah hampir 100 tahun, itu 94 tahun kalau nggak salah. Nehemia masih memimpin lagi rombongan ketiga. Saya baca Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 4. Riwayat Nehemia bin Hakalya pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta. Sudah 94 tahun sejak Zerubabel, keturunan Raja Daud memimpin rombongan pertama, Yerusalem masih seperti itu. Kota belum ada tembok. Zaman dulu kota belum ada tembok. Itu betul-betul sangat berbahaya baik binatang buas maupun musuh gampang Maka kalau zaman Nehemia 90 tahun sudah bangsa Yahudi kembali dari pembuangan, kondisinya aja seperti itu, bisa dibayangkan awal-awal baru kembali kondisinya pasti jauh lebih parah. Betul? Yuk, lanjutkan. Dalam kondisi seperti inilah, Yabes Jadi dari sini aja kita kira kita sudah bisa ngerti.
Oh, apa sih doa yang diminta oleh Yabes? Doa dalam keseluruhan Alkitab seperti yang tadi saya katakan cuma muncul di pasal 4 ayat 9 dan 10. Maka untuk bisa memahami doa Yabes dengan benar, kita perlu memahami kondisi sejarah pada bangsa Yahudi kembali dari pembuangan, juga perlu tahu tujuan 1 dan 2 tawarikh. Oke, sekarang sebelum masuk ke doa Yabes, saya bahas lagi 1 dan 2 tawarikh, ayat di mana doa Yabes tercatat. 1 dan 2 tawarikh itu ditulis pada masa setelah kembali dari pembuangan bangsa Yahudi, diizinkan kembali. Ya. Yang kedua, kondisi mereka setelah tiba di tanah perjanjian seperti yang tadi sudah saya ungkapkan, semua belum serba stabil. Mereka harus memulai dari, lalu juga menghadapi banyak hambatan dan penolakan dari orang-orang dan bangsa-bangsa yang sudah tinggal di sana lebih dahulu. 70 tahun ditinggalkan. Pasti sudah apalagi oleh Babel waktu itu didatangkan juga orang-orang kafir. Banyak kesulitan. Lanjut. Maka dalam situasi seperti ini mereka bimbang. Apakah Tuhan akan menyertai mereka? Setelah lu sudah sekian lama di tanah asing, sudah mulai bisa adaptasi, suruh balik lagi. Nanti kalau mereka berdosa lagi, dibuang lagi enggak? Kalau gitu kan repot. Mending dahulu enggak usah balik ke tanah air. Kalau nanti dosa dibuang lagi. Di dalam keraguan-keraguan seperti inilah, maka tawarikh dituliskan untuk menguatkan bangsa Yahudi. Untuk tetap percaya dan bersandar pada Tuhan. Itu poinnya. Itu sebabnya kalau kita baca raja-raja dan tawarikh itu sebetulnya mirip-mirip. Tetapi raja-raja ditulis pada masa-masa kerajaan Yehuda dan Israel itu merosot. Sementara tawarikh ditulis setelah kembali dari pembuangan. Yang selalu menjadi beda begini. Di dalam satu raja-raja dan 2 raja-raja biasanya ditekankan dosa-dosa daripada raja. Untuk menjelaskan ini loh akibat daripada dosa pemimpin, dosa raja, bangsa Israel mengalami tetapi tekanan daripada tawarikh, jikalau ada raja-raja yang berdosa lalu bertobat, Tuhan mengampuni dan memulihkan. Itu ditekankan sangat luar biasa di dalam untuk memberikan apa? Penguatan kepada orang-orang Yahudi yang ragu-ragu. Kalau dosa lagi dibuang lagi enggak? Kalau dibuang lagi ngapain balik? Ngapain berjuang mati-matian di sini di tanah air untuk membangun lagi? Ngapain? Maka tawarikh ditulis. Lanjut. Sekarang kita lihat doanya lagi ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya, maka nama Yabes itu diberi oleh ibunya, sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya kiranya engkau memberi aku berlimpah-limpah dan memperluas dari arahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka. Jika kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaan. Oke, yang saya akan bahas dulu ketika dikatakan ibunya ngasih nama Yabes yang artinya penderitaan atau sakit atau kesulitan. Saya percaya itu bukan karena sakit dalam proses kelahiran. Sebab kalau itu proses sakit karena melahirkan, semua ibu-ibu zaman dulu juga sama. Pasti maksudnya sakit di sini bukan sakit proses melahirkan. Tetapi ada sesuatu yang lain yang begitu menyedihkan bagi dia, sehingga Yabes ini dikasih nama penderitaan atau kesulitan. Itu arti nama daripada Yabes memang ke sana. Yang jelas pokoknya saya mau tekankan ini bukan karena sakit, karena proses melahirkan. Oke, kita lanjut. Nah, doa Yabes ini sebetulnya ada di dalam, nama Yabes ini muncul di dalam silsilah. Dari 1 Tawarikh pasal 4 ayat 1 sampai 9 itu silsilah. Dan bahkan mulai pasal 1 sampai pasal 10 atau pasal 12 kalau nggak salah itu silsilah. Nah, di tengah-tengah silsilah ini muncullah nama Yabes. Nah,
Di dalam Alkitab memang ditulis ini keturunan daripada Yehuda yang lain. Artinya apa? Keturunan dari Yehuda, tapi bukan dari garisnya Raja Daud. Yehuda punya banyak anak. Dari anak-anak Yehuda ada yang melahirkan Daud. Tapi bagi anak-anak yang lain yang bukan melahirkan Daud, inilah silsilahnya. Gitu ya. Nah sekarang kita baca. Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hesrom, Karmi, Hur, dan Syobal. Reaya anak Syobal memperanakkan Yahat, dan Yahat memperanakkan Ahumai, dan Lahat itulah kaum orang Sora. Inilah anak Etam. Etam ini saya kasih warna merah. Atau saya jelaskan sekarang. Kan pertanyaan saya, Etam ini anaknya siapa? Karena ini ketika bicara soal Reaya anak Syobal. Syobal anaknya Yehuda. Lalu anak Syobal melahirkan siapa? Tiba-tiba muncul nama Etam. Etam anak siapa? Tidak jelas. Ya, tetapi masih dikatakan Etam, ya. Inilah anak-anak Etam, artinya Etam ini bapaknya, tapi Etam ini anak siapa tidak jelas. Tapi Etam ini punya anak, Yesreel, Isma, dan Idbas. Nama saudara perempuan mereka ialah Deseleponi. Lalu Penuel bapak Gedor dan Eser bapak Hausa, itulah keturunan Hur, anak sulung Efrata, bapak Bet. Muncul lagi Asyur, anak ayahnya Tekoa, mempunyai 2 istri, yakni Hela dan Asyur juga anak siapa tidak jelas. Tapi dijelaskan dia punya anak. Lanjut. Naara melahirkan bagi Ahusam, Hefer, Temeni, dan orang Ahasari. Itulah anak-anak Naara, anak-anak Ela, ini Yalazeret, Yehusar, dan Etna. Muncul lagi Kos. Tidak jelas. Pokoknya tiba-tiba muncul nama ini. Lalu juga pola yang sama, tiba-tiba muncul nama Yabes. Oke, lanjut. Yabes yang doanya sangat populer dalam keseluruhan Alkitab hanya muncul dalam 2 ayat ini sehingga kita tidak dapat tahu persisnya Yabes itu siapa. Yang jelas nama Yabes muncul dalam silsilah nama-nama keturunan Yehuda, bukan dari garis Yehuda, Peres, Daud, dan Maka kalau kita bandingkan silsilah Yehuda dari garis Abraham sampai Yesus itu runtut sekali. Tapi kalau kita bandingkan daftar tadi, kan tiba-tiba muncul nama Etam, muncul nama Asyur, muncul nama Kos, muncul nama Yabes. Tidak runtut. Ya, oke, lanjut. Ya itu tuh sudah saya jelaskan, lanjut lagi. Jadi muncul lagi pola yang sama nama Asyur yang juga tidak jelas dari nama yang ada garis yang mana. Oke, lanjut. Sampai bagian yang Yabes. Nah, juga lahir Kos dan Yabes ini sudah saya jelaskan. Ayo. Nah ini. Sekarang penafsiran secara kontekstual daripada 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 dan 10. Meskipun ada kesamaan pola, yaitu tadi muncul nama Etam, muncul nama Asyur, muncul nama Kos dan Yabes yang polanya sama, tiba-tiba muncul nama itu nggak ketahuan bapaknya siapa. Tapi minimal Asyur, Etam, dan Kos itu punya kesamaan. Yaitu silsilah itu disebut karena disebutkan nama anak-anaknya. Dan dalam silsilah Yahudi yang sangat penting yaitu patrilineat, nama ayah itu sangat penting. Jadi rupanya nama Asyur, Etam, dan Kos itu disebutkan karena apa? Anak-anaknya itu ini loh. Di siapa itu bapaknya namanya Etam. Ini bapaknya namanya Kos. Ini namanya bapaknya Etam. Tapi Yabes tidak disebutkan nama bapaknya, juga tidak disebutkan nama anak-anaknya. Tiba-tiba muncul nama Yabes dan Do-nya. Tangkap ya? Oke, lanjut ini mulai seru. Atau mulai ngantuk. Data tentang siapa Yabes sangat minim, namun setidaknya kita perlu menentukan pada periode waktu yang mana Yabes hidup.
Kita tidak jelas. Tadi Yesaya saya masih bisa hitung. Karena dia melayani pada zaman ini. Yeremia bisa dihitung. Kita tidak tahu Yabes hidup pada zaman apa. Dan di dalam silsilah tidak disebutkan. Nah, ketika konteks dekat, maksudnya dari ayat-ayat sekitarnya kita tidak tahu Yabes itu hidup pada zaman apa. Tapi melihat bahwa nama Yabes muncul hanya di satu Tawarikh, kitab yang ditulis setelah bangsa Yahudi kembali dari pembuangan, maka biasanya boleh diduga Yabes ini hidup pada zaman itu. Jadi ini jelas silsilah orang-orang yang kembali dari pembuangan. Itu sebabnya disebutkan, ini loh kelompok keturunan Etam, ini loh kelompok keturunan Kos, ini loh kelompok keturunan Asyur tadi. Dan termasuk yang balik dari pembuangan siapa? Yabes. Jadi dia adalah orang yang kembali dari pembuangan ke tanah perjanjian. Yuk lanjut. Pertanyaannya mengapa baik nama ayah Yabes tidak disebut dan juga anak-anaknya. Mengapa yang memberi nama Yabes adalah ibunya dan bukan ayah. Dan mengapa pula diberi nama artinya kesakitan atau penderitaan. Ini yang harus kita jawab dulu sebelum kita memahami doa Yabes. Ada 3 kemungkinan besar. Kenapa seperti itu dalam pertanyaan tadi. Kenapa diberi nama penderitaan, kenapa ibunya yang kasih nama, dan kenapa anak-anaknya ayahnya tidak disebut. Kemungkinan pertama, ayah Yabes bukan orang Yahudi. Apakah ayahnya sudah meninggal atau dia mau ikut istrinya kembali ke tanah air sehingga ayah dan ibunya berpisah, kita tidak jelas. Tapi ini kemungkinan pertama. Jadi Yabes ini ibunya orang Yahudi. Papahnya bukan. Lalu waktu dapat izin kembali dari pembuangan, apakah waktu itu papahnya sudah mati, sehingga Yabes ikut mamahnya, atau karena tidak mau balik ke negerinya istrinya, lalu terjadi perpisahan. Ada 2 kemungkinan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinannya pokoknya Yabes papahnya bukan orang Yahudi. Nah, oke. Itu pertama. Dan lanjut. Maka meskipun Yabes dibawa ibunya yang keturunannya Yahudi kembali ke tanah perjanjian, Yabes tidak terhitung sebagai orang Yahudi. Bandingkan dengan Timotius yang neneknya orang Yahudi, tetapi nama ayahnya tidak disebut oleh Paulus. Ya. Saya kutip perjanjian baru, 2 Timotius pasal 1 ayat 5 tentang tentang Timotius. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Jadi nenek daripada Timotius itu namanya Lois, itu orang Yahudi. Kelihatannya menikah dengan orang non-Yahudi. Maka yang disebut oleh Paulus, nenekmu Lois, dialah yang memberikan kepada ibumu, yang berarti sebetulnya udah Indo dong. Mamanya masih Yahudi tetapi papanya kafir. Maka Yunike kemungkinan besar bahkan juga sudah menikah dengan orang non-Yahudi. Tetapi Yunike walaupun menikah dengan orang non-Yahudi, tetapi dia mewarisi iman dari ibunya. Dan sekarang ibunya Yunike juga mewariskan imannya kepada Timotius. Ini yang ditulis oleh Paulus tentang Timotius. Yabes kalau betul kemungkinan pertama, dia ini papanya bukan orang berarti dia sejak kecil hidup di tengah-tengah bangsa Yahudi tapi ditolak. Agak dikucilkan. Maka itu sebabnya dia diberi nama penderitaan. Bukan cuma soal proses sakitnya dalam melahirkan. Ya, oke, lanjut. Dan yang kedua, kelahiran Yabes karena ibunya mengalami pelecehan seksual. Yabes anak yang tidak pernah tahu ayahnya di mana dan siapa. Ini 2 tafsiran yang paling umum.
tentang kenapa Yabes diberi nama penderitaan atau kesah. Kita berhenti sampai di dalam ayat yang kedua dulu. Yang pertama saya masih agak cenderung menerima. Tetapi yang kedua terus terang saya cenderung tidak menerima. Walaupun ini pada tafsiran dari kelompok Injili. Bukan dari kelompok yang menjadikan doa Yabes sebagai mantra. Dari kelompok ini tetapi saya mengatakan apa? Kalau betul-betul itu karena perkosaan. Ibunya tetap tidak akan memberikan ini anak yang agak suka. Terlalu lah ya. Saya percaya kalau dia memberi nama seperti itu malah nggak akan pernah bisa move on. Saya tidak terlalu setuju dengan pandangan yang alasan yang ketiga. Ibu Yabes seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Dan taat pada perintah dan janji-janji Tuhan. Dia melahirkan anak laki-laki di saat merindukan tanah perjanjian. Itu adalah sebuah penderitaan. Maka Yabes diberikan untuk supaya terus tidak pernah melupakan tanah perjanjian. Itu kemungkinan ketiga. Kalau saya ini cinta banget sama tanah air. Ya, gitu ya. Tiba-tiba mengalami sesuatu hal yang terpaksa saya ngungsi. Di tempat pengungsian yang saya merindukan Indonesia, saya melahirkan anak. Lalu saya memberi nama anak saya penderitaan. Di tempat yang aku tidak suka. Di tempat di mana aku merindukan tanah air. Aku melahirkan anak. Aku kasih nama anak ini penderitaan supaya dia ingat. Tanah airnya dia yang sesungguhnya bukan tempat dia lahir. Itu sebabnya ibunya memberi nama Yabes. Bukan dari Yabes, ingat ya kamu. Kamu ini umat pilihan Tuhan. Kamu itu mewarisi tanah perjanjian. Tapi kamu lahir di Babel. Ini penderitaan. Saya bandingkan. Saya tidak kutip di sini tetapi saya kasih cerita. Musa diangkat anak oleh putri. Dia orang Ibrani. Bukan orang Mesir kan. Tapi sama putri Firaun dikasih nama apa? Musa. Artinya apa Musa? Yang diselamatkan dari. Dalam hal ini saya mengagumi putri Firaun. Berarti dia ketika menyelamatkan Musa bukan untuk kepentingan dia. Justru dia mengatakan kepada Musa, Musa tak kasih tahu ya anak. Kenapa kamu bingung kan kenapa namamu aneh diselamatkan dari air. Kalau kamu udah gede kamu mikir sendiri. Saya percaya kalau bukan secara terang-terangan putri Firaun menjelaskan dia siapa. Minimal ketika Musa sudah dewasa. Dia pasti belajar sejarah. Pada zaman saya lahir, semua anak laki-laki buang ke sungai Nil atau di rupanya. Pada masa itulah mamaku, ibu putri Firaun menyelamatkan aku. Jadi aku ini siapa? Aku ini orang Israel. Saya percaya cara Tuhan menolong orang itu ajaib. Melalui tangan Firaun yang musuh. Justru Musa diselamatkan, dipersiapkan untuk menjadi pembebas bagi bangsa. Maka nama itu diberikan bukan untuk menghina Musa. Justru untuk menekankan Musa, kamu pikir sendiri. Darah yang mengalir di tubuhmu itu darah bangsa. Seperti inilah kira-kira semangat daripada Ibu Yabes ketika memberi nama penderitaan. Mari kita bandingkan kesakitan, kesedihan orang Yahudi di dalam pembuangan melalui membaca Mazmur 137. Mazmur 137 ini berbicara tentang orang-orang Israel di pembuangan. Di tepi sungai Babel. Di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion.
Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi sebab di sanalah orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian dan orang-orang yang menyiksa kita memintanya nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak. Inilah juga jeritan hati daripada Ibu Yabes. Oke, kita lanjut. Nah sekarang kita baru pada kasus-kasus ini khusus memang ada kejadian ibu yang memberi nama anak. Jadi saya lebih melihat, jangan lihat juga poin pertama. Mungkin sekali bapaknya Yabes tetap adalah orang Yahudi. Itu sebabnya tetap masuk dalam daftar silsilah keturunan Yehuda. Tapi kenapa yang kasih namanya adalah ibunya? Karena ibunya yang lebih nasionalis, yang lebih rohani. Dan ibunya yang memberi nama Yabes. Bandingkan 1 Samuel pasal 1 ayat 20. Hana yang tadinya mandul. Lalu berdoa dan akhirnya mendapatkan anak Samuel. Yang kasih nama Samuel, nama itu adalah ibunya dan bukan Elkana. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai ia di sini Hana. Anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya daripada. Maaf saya kutip bahasa Inggrisnya karena apa? Untuk menegaskan. She called his name Samuel. Jadi ibunya yang kasih nama Samuel. Apa salahnya ibunya yang kasih nama Yabes? Karena ibunya lebih rohani daripada bapaknya. Ibunya yang lebih merindu-rindukan kapan Tuhan menggenapi janjinya membawa kami kembali dari buang. Nah sampai di sini sebetulnya sudah selesai. Tapi kita lanjutin. Yuk, 3 hal ini yang paling mungkin menjadi alasan Yabes diberi nama kesatan. Jika ayahnya adalah non-Yahudi. Kalaupun kita misalnya menerima itu berarti Yabes ini berdoa gini, Tuhan. Aku ini hidup di tengah-tengah umat pilihanku. Tetapi aku bukan orang Yahudi. Aku tidak bisa ikut ambil bagian dalam ibadah-ibadah orang Yahudi. Doa seorang yang miskin di hadapan untuk terhisap menjadi bagian daripada umat pilihan Tuhan. Bukan sungguh-sungguh minta tanah. Nanti saya jelaskan lagi. Jika Yabes diberi nama demikian karena alasan ketiga. Ya, yang alasan kedua kan saya tentu menolak. Maka doa Yabes adalah permohonan agar janji Tuhan kepada umat Israel segala digenapi dan umat Tuhan mengalami pemulih. Nah, sekarang kenapa? Mari kita lihat. Jadi doa Yabes adalah ekspresi jiwa seorang yang miskin di hadapan Allah dan kerinduan terhisap itu yang tadi yang poin pertama. Yuk kita lanjutkan. Tolong ya. Sekarang kita mulai lihat doanya ya. Saya beberapa kasih warna merah. Yabes berseru kepada Allah Israel. Saya kasih nomor satu. Kiranya termasuk nomor 1 memberkati aku berlimpah-limpah. Yang kedua memperluas daerahku. Dan yang ketiga kiranya tanganmu menyertai aku. Jadi intinya ada 3 poin doa. Pertama memberkati. Yang kedua memperluas daerah. Yang ketiga menyertai. Yabes berdoa kepada Allah Israel. Inilah yang menyebabkan ada orang yang menafsir Yabes bukan orang Yahudi. Tetapi saya tidak mengatakan itu. Kenapa disebutkan Allah Israel? Karena sebelum bangsa Israel mengalami pembuangan, walaupun Israel ini umat pilihan Tuhan, mereka itu menyembah berhala-berhala.
Maka ketika sekarang Yabes berdoa kepada Allah Israel, sebuah tetusan, sebuah tekad mengatakan aku tidak mau seperti dulu lagi menyembah tapi aku mau menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu artinya sebuah kondisi berdoa seperti anak yang hilang. Pulang ke rumah. Yuk terusin. Ini sudah saya sebutkan ya, oke. Memperluas daerah. Nah ini yang paling penting, yang sekarang diklaim. Ya. Orang Kristen boleh jadi developer, boleh beli tanah sebanyak-banyaknya, tekan itu orang miskin. Beli 30.000 per meter persegi, dijual 30 juta per meter persegi. Ngeri, ya kan? Janji Allah kepada Abraham itu adalah bahwa keturunannya akan menjadi umat Allah, tidak dapat dilepaskan dari janji bahwa Tuhan akan memberikan tanah kepada umat. Maka implisit perintah ini harus menaklukkan bangsa-bangsa yang sebelumnya menduduki tanah tersebut. Coba bandingkan Ulangan pasal 19 ayat 8. Dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu dan sesudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikannya kepada. Pada waktu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan, perintah Tuhan apa? Tumpas habis. Kalahkan, rebut daerah demi daerah. Itu implisit. Dan pada waktu Yabes kembali dari pembuangan, keturunan Raja Daud, raja yang paling agung daripada kerajaan Israel pada zaman itu, cuman pangkatnya apa? Bupati. Kalau engkau sebagai orang Israel, sedih enggak? Keturunan raja yang paling hebat cuman jadi bupati, di atasnya masih banyak orang-orang lain yang bukan Yahudi yang menjadi pemimpinnya, bahkan yang menjadi pemimpin utamanya raja. Oke, lanjutkan. Perhatikan ini Yesaya pasal 54 ayat 1 sampai 3, ini gambaran. Ketika nanti kembali dari pembuangan. Itu Yesaya ya. Bersorak-soralah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lagi banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh ke tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang diibaratkan seperti tenda. Zaman itu tinggal di tenda. Kalau nggak punya anak ya ukuran tenda berapa sih, nggak usah luas-luas lah. Tetapi kalau punya anak, perluas dong tendanya. Untuk memperluas tendanya apa? Patoknya digeser lebih jauh, tali-tali yang menarik tenda harus lebih panjang. Ini sebuah gambaran. Pada waktu kembali dari perluaslah daerahmu, jangan hemat tali, jangan kau pasang kokoh patok-patok tendamu. Oke, lanjut. Pada zaman Yosua dan hakim-hakim, belum seluruh tanah perjanjian direbut dan dikuasai oleh bangsa. Itu sebabnya terus-menerus bangsa Israel ini pada zaman hakim-hakim terus mengalami masalah, dijajah oleh bangsa Filistin lah, bangsa Amalek dan macam-macam yang. Dan Daud yang menaati perintah Tuhan untuk merebut seluruh tanah perjanjian. Jadi Daud ketika berperang terus bukan ambisi. Dia ini mentaati perintah Tuhan. Tanah yang perjanjian yang ku berikan kepada Daud itu menjadi raja yang berkenan kepada Tuhan. Salah satu alasan yang paling penting, dialah yang
mentaati perintah Tuhan sesuai dengan janjinya kepada Abraham. Rebut itu tanah, karena tanah itu kuwariskan kepada engkau, hai umat Israel. Oke. Nah, doa Yabes adalah permohonan agar setelah kembali dari pembuangan boleh mempunyai raja keturunan Yehuda. Dari garis keturunan Daud sesuai dengan janji Tuhan. Itu maksudnya ketika dikatakan kiranya engkau memberkati aku dan memperluas satu kerinduan, kuasa politik sebetulnya kalau kita mau bicara. Untuk konteks waktu itu. Sebab apa? Mosok keturunan Daud cuma bupati, tidak punya kuasa politik. Memang masih bersifat nasional. Belum sepenuhnya seperti doa kita tentang Mesias. Tetapi minimal doa Yabes bukan egois. Bukan soal mau memperkaya. Tapi dia bicara kami sudah kembali dari tanah pembuangan. Tapi belum punya raja. Belum punya kedaulatan. Dan berbicara tentang perluaslah daerah kami. Itu bicara soal apa? Kuasa atas teritorial. Kerinduan dipulihkannya kerajaan Daud. Bandingkan. Tuhan memang pernah berjanji seperti itu kepada Daud. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Yang telah kujauhkan daripada hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini. Dan tepat seperti penglihatan ini. Nathan berbicara kepada Daud. Tapi Yabes belum melihat ini tergenapi. Tuhan puji syukur kami udah kembali dari. Tapi mana raja dari keturunan Daud? Kok cuman jadi itu Zerubabel. Bandingkan. Bahkan ketika kemudian Yohanes Pembaptis lahir. Ini doa dan pujian daripada Sakaria. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan bagi. Yang menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang diterah difirmankan sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingatkan perjanjiannya yang kudus yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapak leluhur. Bahwa ia mengurniakan kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup. Doa Yabes minta kedaulatan teritorial. Doa Yabes minta bait Allah terwujud dibangun. Karena zaman Yabes pasti saya yakin bait Allah belum terbangun. Karena apa? Tembok Yerusalem aja baru terbangun 100 tahun kemudian pada zaman Nehemia. Itu doa daripada Yabes. Lanjut. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesekatan tidak ada. Mengalami pembuangan dan lahir di tanah asing adalah penderitaan yang sangat menyakitkan. Maka doa ini adalah permohonan agar Allah Israel menjaga dan menyertai sehingga bangsa Israel tidak mengalami pembuangan lagi. Bahkan menyertai seperti dulu ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari itu maksudnya Tuhan masa lalu dulu engkau begitu menyertai kami. Jangan kami dibuang. Kami sudah mau sungguh-sungguh bertobat. Kami merindukan kedatangan Mesias. Raja keturunan Raja Daud. Oke lanjut. Jadi doa Yabes adalah sebuah kerinduan akan penyertaan Tuhan seperti 40 tahun menuntun bangsa. Bandingkan Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai 3. Sebelum kerajaan Yehuda dihancurkan, ada sindiran seperti ini lewat Nabi Yeremia. Firman Tuhan kepadaku bunyinya, pergilah
Beritahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan begini firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tidak ada tetaburan. Ketika itu Israel kudus bagi orang yang, bagi Tuhan. Sebagai bungaran dari hasil tanahnya, semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Oh, waktu itu di dalam perjalanan di padang gurun, ini masa honeymoonnya Tuhan dengan Israel kira-kira gitu. Yang berani musik, habis. Tuhan, kiranya engkau menyertai aku. Kerinduan Yabes, penyertaan Tuhan seperti pada masa-masa lampau sebelum bangsa Israel berdosa itu terjadi ya terus. Jadi Yabes lebih dimuliakan daripada saudaranya karena apa? Doa seperti ini mosok tidak dikabulkan sih. Doa yang bukan egois, doa yang merindukan penggenapan nubuatan Tuhan untuk segera digenapi. Jadi pengertiannya lebih dimuliakan bukan lebih kaya. Tapi doanya doa yang sangat mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan umat percaya. Dan doa Yabes memang digenapi, terkabul melalui siapa? Yesus yang lahir dan mati, kemudian di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang. Itu sebabnya kemudian dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup kita untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yabes disembuhkan dari penyakit dan penderitaannya, bukan penderitaan fisik. Penderitaan secara berat ya. Untunglah akhirnya selesai walaupun panjang. Silahkan kalau mau diulang lagi, dibaca-baca lagi, PowerPoint-nya ada di belakang ya. No copyright. Semua yang baik, right to be copy. Itu prinsip saya. Saya juga cuma dari Alkitab kok di copyright. Silakan kalau kau Alkitab di copyright. Maka semua bahan-bahan yang diambil dari Alkitab seharusnya jangan di copyright. Itu menurut saya sih ya. Silahkan, itu saja yang boleh saya sampaikan. Mungkin bukan bersifat khotbah, rada-rada kayak kuliah. Ya, sekali-kali anggap aja ini kelas istimewa. Terima kasih.